Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semuanya baik-baik saja, sehat selalu. Puji Tuhan, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan bisa belajar bersama meskipun via daring, tapi tetap semangat ya. Semoga orang tua pula diberi kesehatan, pekerjaan rezeki lancar, dan kalian bantu dengan semangat belajar yang penuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan materi matematika, kelanjutan dari vektor. Kemarin sudah Bu In jelaskan tentang operasional vektor, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor, juga dengan skalar. Nah, saat ini kelanjutan materinya adalah kita ketemu dengan vektor posisi atau Bu In singkat dengan VP. Misal diketahui vektor A ini di ruang 2, tulisnya adalah seperti ini, dalam bentuk baris X, Y. Nanti penulisan vektor bisa dalam bentuk baris atau dalam bentuk kolom. Nah, seperti itu boleh. Dimisalkan vektor A-nya adalah X, Y, vektor B-nya adalah C, D, vektor C-nya adalah K, L. Yang disebut vektor posisi, ini penulisannya seperti ini. Vektor posisi dari AB, nah seperti ini, rumusnya adalah vektor B dikurangi vektor A. Kemudian misalnya soalnya yang diberikan adalah vektor posisi dari BC, berarti mencarinya dari vektor C dikurangi vektor B. Mari kita perhatikan dengan baik contoh yang akan Bu In berikan. Oke. Perhatikan contoh berikut. Contoh soal vektor posisi. Nah, diketahui titik-titik A 10,3,7. Ada 3 titik di sini sehingga ini adalah vektor di ruang 3, X, Y, Z atau I, J, K, seperti itu. Diketahui titik A 10, 3, 7. Kemudian titik B-nya 6, min 2, 5. Serta C, min 8, 4, 1. Yang diminta, nyatakan vektor OA berarti sama dengan vektor A saja dengan vektor kolom. Jadi diminta menuliskan vektor A dengan penulisan kolom. Kemudian yang nomor 2, nyatakan vektor posisi BC dengan vektor baris. Yang ketiga, nyatakan vektor posisi AB dengan vektor basis. Nah, perhatikan baik-baik penyelesaiannya. 1. Vektor posisi OA, ini hanya satu saja yang muncul, berarti ini sama dengan vektor A. Diminta dalam menyatakan kolom, vektor kolom, sehingga penulisannya adalah seperti ini ya, secara vertikal. 10, 3, 7. Nah, bisa dipahami. Lanjut yang kedua adalah diminta vektor BC. Diminta dalam bentuk vektor baris. Kita harus mencari dulu langkahnya, mencari dulu vektor posisi BC. Rumusnya adalah vektor C dikurangi vektor B. Tinggal kita masukkan vektor C-nya berapa, dikurangi dengan vektor B-nya. Vektor C-nya adalah min 8, 4, 1. Dikurangi dengan 6, min 2, 5. Pengurangannya ini yang seletak ya, X dengan X atau I dengan I atau depan dengan depan. Y dengan Y, tengah dengan tengah. Z dengan Z, belakang dengan belakang. Sehingga min 8 dikurangi 6, hasilnya min 14. 4 dikurangi min 2, min dengan min nanti menjadi plus, sehingga 4 ditambah 2, 6. Terakhir 1 dikurangi 5, hasilnya adalah min 4. Diminta dalam bentuk vektor baris, sehingga bentuknya seperti ini, horizontal. Kalau kolom, vertikal, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nyatakan vektor AB
ke dalam vektor basis ya. Vektor posisi AB kita cari terlebih dahulu, berarti vektor B dikurangi vektor A. Karena yang diminta dalam basis, sehingga komponennya muncul I, J, K atau X, Y, Z. Nah, seperti itu di ruang 3 ya. Vektor B-nya adalah 6I min 2J plus 5K. Vektor A-nya adalah 10I plus 3J plus 7K. Pengerjaannya sama persis seperti nomor 2. Depan dengan depan, I dengan I, K dengan K, J dengan J. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. 6I dikurangi 10I menjadi min 4I. Min 2J dikurangi 3J menjadi min 5J. Yang terakhir plus 5K min dikurangi 7K menjadi min 2K. Yang diminta dalam vektor basis sehingga hasil akhirnya adalah min 4I, min 5J, min 2K. Seperti itu vektor posisi bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah kita pelajari vektor posisi, kita ketemu lebih lanjut materi selanjutnya adalah besar vektor atau panjang vektor atau BV. Jika diketahui vektor A adalah X, Y, maka besar vektor atau panjang vektor A ini di ruang 2 ya, hanya X sama Y saja. Simbolnya seperti ini, notasinya seperti ini, ada garis tegak di depan sama belakang seperti harga mutlak, tapi karena ini pembahasan vektor, maka ini membacanya adalah besar vektor A atau panjang vektor A. Rumusnya adalah akar dari komponen yang ada di dalam vektor itu sendiri, yaitu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berkembang lebih lanjut, pertanyaan berikutnya, diketahui dua vektor, yaitu vektor A-nya X1, Y1, dan vektor B-nya adalah X2, Y2. Yang diminta adalah besar vektor posisi AB. Ada tanda ini, berarti itu adalah membacanya besar atau panjang. Kemudian ada bentuk seperti ini, itu adalah vektor posisi, karena ini ada dua vektor. Sehingga caranya kita cari terlebih dahulu vektor posisi AB-nya, yaitu B dikurangi A, baru nanti diakarkan seperti rumus yang di atasnya. Sehingga atau kalau misalnya mau dimasukkan langsung menjadi akar X2 dikurangi X1 kuadrat plus Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Oke, lebih lanjut, nah seperti ini. Besar vektor atau panjang vektor di ruang 3. Di ruang 3 berarti X, Y, Z atau I, J, K. Nah, jika hanya satu vektor saja, maka besar vektor A atau panjang vektor A, misalkan itu adalah vektor A ya, rumusnya adalah akar dari X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Nah, ini juga sama seperti pembahasan sebelumnya. Ini panjang vektor posisi AB, nah berarti kita cari terlebih dahulu vektor B dikurangi vektor A. Atau kalau mau langsung di dalam pengerjaan, langsung dimasukkan ke rumus menjadi akar XB dikurangi XA kuadrat ditambah YB dikurangi YA kuadrat ditambah ZB dikurangi ZA kuadrat. Oke, kalian boleh perhatikan dulu, cermati. Lebih lanjut kita cek ke dalam contoh soalnya. Oke. Contoh soal besar vektor atau panjang vektor. 1. Hitunglah panjang vektor R.
Vektor R sendiri adalah 14I plus 2J min 5K. Ini hanya vektor R saja. Yang kedua, diketahui vektor A-nya adalah min 10, 8, 4. Dan vektor B-nya adalah min 2, 3, min 1. Hitunglah panjang vektor posisi AB. Nah, selesaikan satu persatu. Saya perbesar. Oke, lanjut ke sini. Panjang vektor R, hanya vektor R saja, sehingga seperti ini bentuknya. Akar dari masing-masing dikuadratkan ya komponennya. 14 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 5 kuadrat. Menjadi akar 14 kuadrat 169 plus 2 kuadrat 4, min 5 dikuadratkan 25. Dan semuanya dijumlahkan menjadi akar 225. Di mana hasil dari akar 225 itu adalah 15. Sehingga panjang vektor R itu adalah 15. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita cek lebih lanjut di contoh soal nomor 2. Nah, diminta ini ada 2 vektor ya. Kalian diminta mencari panjang vektor posisi AB. Ini langsung dimasukkan, yaitu XB dikurangi XA dikuadratkan. Nah, tinggal dimasukkan. Akar XB-nya adalah min 2 dikurangi XA-nya adalah min 10 kuadrat plus YB-nya 3 dikurangi YA-nya 8 kuadrat plus ZB-nya min 1 dikurangi ZA-nya 4 dikuadratkan. Yang di dalam tanda kurung selesaikan terlebih dahulu. Min 2, ini min dengan min jadi plus ya. Min 2 plus 8. Hasilnya adalah 8 kuadrat. Plus 3 dikurangi 8, min 5 kuadrat. Plus min 1 dikurangi 4, min 5 kuadrat. Masing-masing dikuadratkan. 8 kuadrat 64, min 5 kuadrat 25. Min 5 kuadrat kembali 25. Semuanya dijumlahkan menjadi akar 114. Akar 114 ini sudah bentuk yang paling sederhana ya, karena sudah tidak bisa diakarkan lagi. Nanti kalau tidak ada pilihan akar 114, kemungkinan diberikan dalam bentuk desimal atau koma. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang masuk ke vektor satuan. Vektor satuan rumusnya adalah A dibagi dengan vektor panjang vektor A. Ya, jadi ada hubungannya dari pembahasan yang tadi lanjut terus ya, mulai dari vektor posisi, besar vektor atau panjang vektor, kemudian masuk ke vektor satuan. Vektor satuan dari A itu adalah A dibagi panjang vektor A atau besar vektor A. Kalau vektor posisi sama, vektor satuan dari vektor posisi AB itu adalah vektor posisi AB dibagi panjang vektor posisi AB. Nah, seperti ini bentuknya, rumusnya. Vektor satuan dari V, misalnya ya ini adalah V. Seperti ini komponennya. Vektornya adalah ini X1, ini X2. Berarti vektor satuannya adalah vektor V per panjang vektor V, atau ditulis 1 per panjang vektor V kali vektor V itu sendiri, X1 sama X2. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Nah, dengan perhatikan contoh vektor satuan yang akan saya berikan. Vektor satuan dari vektor V, misalkan vektor V-nya adalah min 3 sama 4 adalah, ini ada bilangan ganda, kita cek lihat di sebelahnya dengan caranya. Rumusnya seperti ini, simbolnya. Ini adalah vektor ya, simbol vektor V, kemudian di sini harusnya ada E kecil, rumusnya adalah 1 per
besar atau panjang vektor V dikali vektor V. Nah, kita ikuti rumusnya. 1 per besar atau panjang vektor V, semua komponen dikuadratkan. Sehingga menjadi 1 per akar min 3 dikuadratkan plus 4 dikuadratkan. Dikali dengan vektor V itu sendiri. Berarti dikali dengan min 3 sama 4. Lanjut, diselesaikan. 1 per, ini min 3 kuadrat ketemunya 9, plus 4 kuadrat ketemunya 16. Sehingga 9 ditambah 16 ketemunya adalah 25. Sementara akar 25 hasilnya adalah 5. Sementara yang vektor V ini tetap ditulis, dan hasilnya adalah seperti ini. 1/5 kali min 3, 4. Nanti kebetulan ini ada ya di option ya, yaitu bedanya ada di B. Dan jika nanti tidak ada bentuk seperti ini optionnya, kemungkinan ini dikalikan 1 per 1. Jadi masuk ke pembahasan awal ya, perkalian vektor dengan skalar. Jadi semuanya dikalikan dengan vektor itu sendiri. Menjadi 1/5 dikali min 3, hasilnya adalah min 3/5. Selanjutnya adalah 1/5 dikali 4, hasilnya adalah 4/5. Ya, jadi itu pilihan kedua. Jika bentuk seperti ini tidak ada, berarti harus dikalikan 1 per 1. Demikian hari ini yang bisa saya paparkan, mulai dari vektor posisi, besar vektor atau panjang vektor, sama vektor satuan. Yang ketiganya punya hubungan sendiri-sendiri, dan masing-masing dilanjutkan untuk mengerjakan yang setelahnya. Semoga ini bisa dipahami. Jika ada penjelasan dari Bu In yang masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan via WA boleh, atau di classroom boleh. Ya, pelajari dengan baik-baik, sungguh-sungguh, nanti untuk membantu kalian mengerjakan latihan soal, lembar kerja, soal-soal vektor. Bu In akhiri, jaga kesehatan selalu, tetap semangat belajar, dan jangan lupa senantiasa berdoa dan senantiasa protokol kesehatan dipatuhi. Sekian, terima kasih, dan see you again.